Stok air Kedungombo di Grobogan, Jawa Tengah saat ini sekitar 472,39 juta meter kubik atau berada di elevasi 87,67 mdpl sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan air irigasi musim tanam MT1 yang dimulai pada September 2025 dan Kementerian PU juga memastikan air irigasi dari Waduk Kedungombo mampu memperkuat swasembada pangan. Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan Waduk Kedungombo sebagai salah satu infrastruktur sumber daya air strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Pemanfaatan waduk yang berada di perbatasan Desa Rambat dan Desa Juworo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PU dalam mewujudkan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana Sudarto usai berdialog dengan perwakilan petani penerima manfaat Waduk Kedungombo di Grobogan Minggu sore. Sudarto melakukan kegiatan pemantauan waduk bersama tim dari Kementerian Pekerjaan Umum Pusat. Menurut Sudarto, ketersediaan air yang memadai merupakan kunci utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional. Dan saat ini Waduk Kedungombo merupakan bagian dari integral sistem irigasi yang memastikan pasokan air tersalurkan secara efisien hingga ke lahan pertanian. Hal-hal yang telah dilakukan BBWS Pamali Juwana sebagai pengelola Waduk Kedungombo antara lain pemantauan sistem pengelolaan air, penyusunan rencana tata tanam, pembagian air yang efisien, serta pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier agar tetap berfungsi optimal. Waduk Kedungombo ini yang pengoperasiannya melalui Bendungan Kedungombo yang pengelolaannya di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Kita sudah menyiapkan, Pak. Kita sudah melakukan operasi dan pemeliharaan kami sudah selesai kemarin dari bulan Agustus sampai di menjelang akhir Agustus ini sudah selesai, sudah siap untuk melayani para petani yang memang membutuhkan air. Sebagai bentuk komitmen kami mendukung Asta Cita dari Bapak Presiden, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, air, energi, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi hijau. Menurut Sudarto, dalam merumuskan rencana kebijakan, rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian, rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi Waduk Kedungombo tidak lepas dari Komisi Irigasi. Komisi ini merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah, wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten kota yang terkait. Saat ini penerima manfaat dari air irigasi Waduk Kedungombo adalah para petani dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan, Kudus, Demak, Jepara, dan Pati. Pemanfaatan Waduk Kedungombo adalah bukti sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Salah satu petani dari Kudus, Abdul Bashir, mengaku sangat terbantu dengan aliran irigasi Waduk Kedungombo Grobogan. Abdul mengaku bisa panen 3 kali dalam setahun, 2 kali panen padi dan sekali panen palawija. Hasilnya pun memuaskan. Sebelumnya masyarakat Kudus hanya menanam padi saat musim hujan saja. Namun ia berharap agar pemerintah segera mengatasi persoalan sedimentasi aliran sungai. Petani dari Kelambu DI, Kambu Wilalung merasa bunga sekali. Pokoknya adanya Kedungombo bisa mengalir sampai sana, bisa tanam 2 kali, yang 3 kali palawija. Tapi kendalanya, Pak, itu sedimen-sedimen yang masih ada yang di Sekender atau yang di Kali Wulan atau Kali Serang Juwana, itu pendangkalan itu yang belum direalisasi. Apa aja? Yang biasa ditanam itu ya 64 Ciherang, Pak. Nah, kisarannya 1 hektarnya itu kalau MT1 itu per hektarnya dapat 6 ton, kalau MT2 5 ton. Dan bagaimana hasil pertanian? Bagus sekali. Sebelum ada Kedungombo itu kan tak ada hujan, Pak, daerah sana. Jadi kalau ada hujan nanti ya bisa tanam, kalau nggak ada ya
kering tanahnya itu Pak. Hal senada juga disampaikan Akrab, Ketua Federasi Sistem Irigasi Waduk Kedungombo yang membawahi kelompok petani di Kudus. Ia mengaku bahwa keberadaan Kedungombo menjadi faktor penting dalam mewujudkan program swasembada pangan. Terbukti saat ini wilayah Kudus telah surplus beras dan menuju daerah swasembada pangan. Itu membawahi gabungan perkumpulan petani di wilayah Kabupaten Kudus. Di wilayah Kelambu Wilalung khususnya Kecamatan Undaran itu termasuk daerah penyangga pangan di Kabupaten Kudus, sehingga Kudus selalu surplus dengan beras, surplus dengan beras. Ini berarti kalau kita hubungkan program pemerintah yang sekarang akan memberi peluang bahwa terkait dengan apa yang digembar-gemborkan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah akan membantu terkait dengan penyangga pangan di Republik Indonesia. Saat ini stok air Kedungombo sekitar 472 juta meter kubik lebih atau berada di elevasi 87,67 mdpl. Sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan air irigasi ada musim tanam MT1 yang dimulai pada September 2025. Waduk Kedungombo memiliki manfaat untuk menyuplai air irigasi dengan total area seluas 64.000 hektar lebih. Mencakup Kabupaten Grobogan meliputi daerah irigasi Sidorejo sejumlah 6,3 ribu hektar lebih, daerah irigasi Sidorejo Kiri, Lanang seluas 1.900 hektar dan daerah irigasi Sedadi 16.000 hektar lebih. Kemudian di Kelambu Kiri Kabupaten Demak seluas 20.000 hektar lebih, di Kelambu Kanan Kabupaten Pati seluas 10.000 hektar lebih, di Kelambu Wilalung Kabupaten Kudus seluas 7.000 hektar lebih, dan dukungan pompanisasi untuk menyuplai air irigasi seluas 1.500 hektar. Kementerian PU menekankan pentingnya edukasi kepada para pengguna air melalui pengaturan pola tanam, pengairan bergilir, efisiensi penggunaan air, dan pengendalian kebocoran saluran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air. Waduk Kedungombo dibangun pada periode 1980 sampai 1991 dengan pengisian awal dimulai pada 14 Januari 1998. Waduk ini menampung air dari Sungai Serang, Sungai Utar, Sungai Sentulan, Sungai Jenglong, dan Sungai Karangboyo.